Ini mana ya? Begini dia. Begini Bang. Oke, selamat bergabung. Kejauhan nggak sih Bang? Ayo apa nih Bang? Membagikan. Terima kasih Rengginang. Oke. Tes ada suara. Oke, selamat datang yang baru bergabung di live kita Info JKN kantor cabang Muara Bungo. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta terkait seputar program JKN. Jadi minta bantuan teman-teman untuk di-share biar lebih ramai lagi, lebih banyak yang terpapar informasi terkait hal ini. Ini teman-teman yang komen boleh dong dibantu, ini suara kami udah terjelas, terdengar jelas belum ya? Ayo dibantu tap layarnya teman-teman biar rame nih, biar seru. Baik Rengginang, terima kasih banyak Rengginang udah bantu share. Yuk ramaikan tap layarnya. Kita nggak jualan ya teman-teman, kita cuma berbagi informasi terkait seputar program JKN. Terima kasih Pak Zirman sudah membersamai. Yuk dibantu tap, dibantu share-nya biar rame. Terpantau ada 10 pasang mata memandang. Yuk dibantu tap lagi biar makin rame. Naikkan lagi. Yuk dibantu tap-tapnya. Kita mulai di angka 50 teman-teman yang hadir ya Bang, mungkin ya Bang ya. Jadi kita tunggu 50 yang join live baru kita mulai ya. Selamat bergabung
teman-teman Ariyanti, Bang Aang yang baru bergabung boleh dong dibantu share, dibantu tap-tap naikin live-nya biar makin rame, biar kita mulai sharing informasinya. Selamat datang Ibu Agit, Masya Allah. Acam, Umu. Yuk dibantu teman-teman tap-tapnya. Terima kasih Kak Upah. Ya dibantu tap-tapnya juga. Wih, ada dapat gift mawar nih. Terima kasih Kak Sarah mawarnya. Kak Karin, selamat bergabung. Oke, terpantau baru 30 guys. Kita mulai di 50 peserta, 50 penonton ya. Selamat bergabung termini Muhammad Jari, Tika Kanti. Oke, sudah 42 untuk peserta yang penonton yang bergabung. Kita mulai sebentar lagi berarti ya. Selamat bergabung Kak Dina, Kak Mutia, Kak Solihin. Yuk, tap-tapnya mana nih? Penontonnya nih, tap-tapnya. Tap-tapnya dong biar naik like-nya. Kak Sarah dibantu tap-tapnya selain mawarnya dong. Yuk start di 43 nih. Belum mulai nih kita kalau belum 50. Oke, dikasih kopi oleh Kak Sarah. Biar melek nih Bang kita Bang. Ayo. Kak, ini Kak Acam dibantu share-nya juga biar kita mulai bentar lagi nih. Tunggu rame dikit biar yang terpapar informasinya juga nggak dikit gitu kan. Bentar lagi kita mulai Kak Acam, standby aja dulu ya. Kita ramekan dulu, bantu tap-tapnya, bantu naikin live-nya biar rame. Oke Bang, nih udah ada pertanyaan masuk walaupun kita belum mulai, boleh dijawab Bang. Ada pertanyaan dari Acem nih, Bang Acem. JKN itu N-nya apa Bang? Enggak ya, enggak dong. Ini dia menanya JKN itu apa Bang? Oke, boleh dibantu Bang, JKN itu apa? Oke, Kak Acem, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi JKN itu merupakan program dari pemerintah yang oleh BPJS Kesehatan, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi program kita itu bernama JKN, nama organisasi kita yang menjalankan yaitu BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan itu menjalankan produk dari Jaminan Kesehatan Nasional. Gitu Kak Acem. Itu Kak Acem. Jadi JKN itu singkatan atau akronim dari Jaminan Kesehatan Nasional, yang dimana JKN ini program yang diamanatkan untuk dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional BPJS Kesehatan gitu. Jadi apa aja produknya, yaitu jaminan kesehatan gitu. Udah cukup jelas ya Kak Acem atau ada lagi yang mau ditanya nih? Tapi ini kita kok turun ya penontonnya ya, belum nyampe 50 nih. Ini Kak Sarah nih komen nih Bang. Bang yang kacamata nggak kelihatan Bang. Kak Sarah nih nggak pakai kacamata mungkin nggak kelihatan. Sekarang gimana Kak Sarah, udah kelihatan? Oke, masuk lagi pertanyaan nih Bang. Dari Hujan Lebat, kalau sakit gimana cara gunakan JKN Bang? Oke, ini langsung aja ya. Sebelum kita buka acaranya, nggak apa-apa lah kita jawab pertanyaannya ya. Jadi penggunaan JKN, kalau untuk kasus emergensi kita bisa mengakses seluruh fasilitas kesehatan, baik itu rumah sakit maupun klinik.
kalau seandainya kasusnya bukan emergensi, Bapak Ibu bisa berkunjung ke fasilitas kesehatan tingkat 1, baik itu puskesmas, dokter keluarga, dan klinik tempat Bapak Ibu terdaftar. Jadi nanti penggunaannya berobatnya bisa di fasilitas kesehatan tingkat 1. Apabila nanti dibutuhkan untuk ke spesialis, maka nanti dokter yang ada di fasilitas kesehatan tingkat pertama akan merujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, beda lagi dengan kasus emergensi, Bapak Ibu bisa langsung mengakses fasilitas kesehatan tersebut dengan mendatangi langsung fasilitas kesehatan ke ruang IGD rumah sakitnya. Oke, seperti itu ya, hujan lebat. Lalu ini ada pertanyaan lagi yang masuk dari Kak Kiki. Kalau nggak bisa ke kantor, BPJS datanya bisa online. Ini aku jawab ya, Bang. Silakan. Jadi kalau untuk layanan BPJS Kesehatan itu ada tatap muka dan non tatap muka itu Kak Kiki. Jadi kalau kendala ke kantor sebenarnya lebih mudah untuk sekarang, banyak aksesnya. Itu kita ada layanan namanya Pandawa, panduan layanan melalui WA. Itu nomornya mungkin saya sebutkan ya. 08 118165 165, ataupun bisa juga melalui aplikasi Mobile JKN, namanya bisa diunduh di App Store dan Play Store tuh Kak Kiki. Lalu ada juga nih pertanyaan dari Kak Mesya, open rekrutmen BPJS Kesehatan buka Bang. Oke, untuk rekrutmen itu Kakak bisa buka atau akses di website BPJS Kesehatan, itu di rekrutmen bpjskesehatan.go.id. Itu terbuka sepanjang tahun rasanya. Jadi kalau memang nanti diperlukan itu akan dihubungi gitu. Bang, kenapa sekarang tidak ada cetak KIS? Oke, kenapa nggak cetak KIS? Karena sekarang untuk penggunaan identitas peserta JKN itu cukup pakai KTP atau NIK atau melalui aplikasi Mobile JKN seperti itu. Oke, ini mungkin kita mulai aja kali ya Bang ya. Jadi kalau menunggu 50 kayaknya nggak nyampe-nyampe, nggak mulai kita nih Bang. Iya. Oke, jadi teman-teman hari ini kita akan ngebahas tentang mitos dan fakta tentang program JKN. Jadi banyak banget nih beredar informasi soal JKN yang bikin kita itu bingung. Bener nggak sih kalau pakai JKN pasti ribet? Atau katanya ada nih yang bilang kalau sudah bayar iuran nggak bisa pindah kelas rawat ya, atau ada lagi yang lain, nanti teman-teman bisa juga tanya. Namun untuk ini kita akan bahas dulu bersama Bang Wendy. Oh ya Bang, kita belum kenalan. Oh ya. Iya ya. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan juga ya, kami staf dari BPJS Kesehatan kantor cabang Muara Bungo, dalam hal ini bertugas di kantor Kabupaten Merangin. Itu saya Bayu Anggara dan sebelah saya ada Bang Wendy. Ya, saya Wendy sebagai staf penjamin manfaat dan utilisasi fasilitas kesehatan Kabupaten Merangin. Oke, Bang, ini kita coba tanyakan pertama nih, mitos yang paling populer. Kira-kira nih Bang, bener nggak nih pakai JKN pasti ribet dan lama nih antriannya Bang? Gimana tuh Bang tanggapannya Bang? Boleh Bang. Jadi terkait penggunaan BPJS Kesehatan itu ribet dan lama antri di fasilitas kesehatan ya. Bang. Jadi sebenarnya itu mitos sebenarnya. Iya, mitos. Karena sekarang ini dari BPJS Kesehatan itu sudah menggunakan layanan digital yang banyak. Di sana kita sudah menggunakan antrian online melalui Mobile JKN. Jadi para peserta sekarang ini tidak lagi harus menunggu lama di fasilitas kesehatan. Jadi mereka bisa mengambil apabila sudah mendapatkan nomor antrian ataupun nomor kontrol di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan tingkat 1, peserta bisa mengakses sendiri antriannya dari aplikasi Mobile JKN. Jadi mereka cukup mengambil sendiri di aplikasi Mobile JKN dan bisa memantau berapa jumlah peserta yang sedang dalam antrian pelayanan kesehatan, sehingga tidak perlu buru-buru datang, tinggal melihat jumlah antrian nanti maka nanti akan memutus antrian itu sehingga tidak perlu menumpuk di fasilitas kesehatan, seperti itu. Jadi singkatnya gini mungkin ya Bang. Jadi peserta itu ambil antrian cukup dari aplikasi. Betul. Jadi bisa nunggunya di rumah sambil nonton, sambil ngopi gitu ya Bang. Betul. Jadi ketika antrian udah deket,
ya tinggal datang. Tinggal datang. Gitu. Karena Iya, untuk iya. pengguna pasti udah banyak ya Bang ya. Namanya program JKN nasional sudah mungkin sudah alhamdulillah sudah diakses seluruh masyarakat gitu. Jadi kalau untuk rame atau antrian panjang itu udah maksudnya benar, cuman ya kita ada antisipasinya seperti itu Iya. ya Bang. Jadi itu yang pertama itu mitosnya teman-teman. Oke Bang, sambil kita nanti bahas mitos dan fakta, ini ada juga pertanyaan yang masuk. Ini apa? Kak, kalau mau lihat kartu BPJS itu di mana? Kalau untuk tahu nomor JKN-nya itu bisa dilihat dari aplikasi mobile JKN, diunduh aplikasinya, dilihat di info peserta atau info kartunya. Kalau untuk Pandawa itu bisa juga nanti di chat WA-nya di chat dipilih menu informasi. Nanti bisa tahu nomornya berapa seperti itu. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi nih Bang. Kak, kalau ada kendala dalam menggunakan mobil JKN, minta bantunya kemana ya Kak? Nah, boleh dibantu Ya. Bang. Terkait untuk kendala dalam penggunaan mobile JKN, jika berada di fasilitas kesehatan, kita sudah menyediakan petugas informasi dan penanganan pengaduan di rumah sakit. Jadi di setiap rumah sakit kita sudah ada duta JKN. Jadi para peserta yang apabila terkendala terkait untuk penggunaan mobile JKN, maka bisa mendatangi gerai atau pos untuk duta JKN itu sendiri di fasilitas kesehatan. Namun apabila ditemukan ada kendala lain mungkin yang tidak bisa diselesaikan di fasilitas kesehatan, maka peserta dapat menghubungi petugas PIPP BPJS Kesehatan dan petugas BPJS 1, karena nanti petugas itu akan bersedia membantu, di mana di rumah sakit kita sudah menyediakan nomor handphone, nomor WA yang bisa dihubungi oleh para peserta seperti itu. Oke. Ini teman-teman sambil menyimak bolehlah dibantu tetap tab-nya dong yang kenceng. Ini nggak ada yang nge-tap nih. Tap-tap sama share-nya dong, tolong dibantu biar rame nih. Oke, selamat datang Wakaron WK. Oke, ini ada lagi rengginang lagi nih Bang, nanya Kak kalau dalam udah yang tadi ya. Iya. Oke, lanjut nih Bang, kita ke mitos atau fakta yang kedua. Bener kan nih Bang, ini yang sering beredar di masyarakat, katanya kalau peserta kelas 3 itu nggak akan mendapatkan pelayanan yang maksimal gitu Bang. Jadi katanya dibedakan, benar nggak tuh Bang? Boleh dibantu Bang? Ya. Balik lagi untuk peserta kelas 3 yang tidak mendapatkan pelayanan maksimal, mungkin informasinya dibeda-bedakan, itu informasinya mitos. Artinya lagi salah, ya. tidak ada karena Tetot. ya, karena semua peserta JKN baik itu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 itu Sama ya, Bang? mendapatkan hak pelayanan yang sama. Baik itu itu obat-obatan, dokter yang melayani itu tetap sama sesuai dengan kebutuhan medisnya. Jadi bukan berdasarkan kelas iuran, baik itu kelas 1, kelas 2. Kelas 3. Yang membedakan itu hanya di kelas rawat inap, di mana kelas 1 dan kelas 2 dan kelas 3 itu membedakannya itu kamar rawatan saja. Namun hak untuk mendapatkan pengobatan, obat-obatan itu sama, baik itu kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Oke, betul. Jadi sekali lagi peserta kelas 3 yang katanya nggak dapat pelayanan maksimal itu mitos. Ya. Mitos ya. Bang, ada lagi nih. Eh, Bang, nenek saya peserta PRB, tapi setelah dapat obat rutin kurang cocok. Kata beliau tidak ada perubahan, apa bisa diganti obat? Bang, sebelum kita menjawab pertanyaannya, boleh dibantu nih Bang, PRB itu apa Bang? Boleh. Mungkin banyak yang teman-teman belum paham. ya. Jadi kita di BPJS Kesehatan itu ada namanya program rujuk balik. Oke, PRB program rujuk balik ya teman-teman. Program rujuk balik itu ada mencakup 9 penyakit, yang mana pasiennya itu yang dikatakan udah stabil oleh spesialis, maka bisa dirujuk kembali ke FKTP dan mengambil obat di apotik PRB namanya. Kita BPJS Kesehatan sudah bekerja sama dengan beberapa apotik yang bisa menyediakan obat untuk peserta PRB. Jadi langsung saya jawab aja ya boleh, Bang. untuk ini terkait nenek
Ini dari Kak Sarah. Kak Sarah ya. Jadi untuk obat-obatan yang didapatkan oleh pasien itu semuanya diresepkan oleh dokter spesialis, dan yang menyatakan bahwa peserta ini sudah stabil dan bisa di PRB-kan adalah dokter spesialis yang menangani pasien tersebut. Apabila ada ketidakcocokan antara obat yang dikonsumsi oleh pasien, maka bisa dilakukan konsultasi kembali ke spesialisnya. Jadi tidak menutup kemungkinan peserta ini kembali ke rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan kesehatan kembali. Nanti akan dikonsultasikan ke spesialisnya dan mungkin akan dicek kembali obat-obatan yang akan diberikan ke pesertanya. Mungkin seperti itu. Oke, seperti itu ya Kak Sarah. Kalau kurang jelas boleh nih di komen lagi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Dimas. Perpanjangan surat keterangan kuliah untuk anak lebih dari 21 setiap bulan apa ya Pak? Oke, ini saya jawab langsung ya Bang. Jadi untuk perpanjangan anak usia 21 tahun yang masih kuliah itu per tanggal surat yang dilaporkan Bang Dimas. Jadi kalau misalnya, cuman untuk yang nonaktif awalnya dia pasti pas memasuki usia 21 tahun, nanti kan minta surat keterangan kuliah dari kampus, diaktifasi, lalu lapor lagi di tahun berikutnya. Seperti itu ya. Terus ada lagi dari AH58. Untuk kecelakaan sewaktu berangkat kerja, apakah dijamin BPJS Kesehatan nggak? Kalau ini gimana Bang? Tapi, oh ya, boleh dibantu Bang? Boleh. Jadi kembali lagi kami sampaikan informasi untuk kasus kecelakaan, BPJS Kesehatan adalah penjamin kedua di dalam kasus kecelakaan. Untuk kasus kecelakaan lalu lintas, maka penjamin utamanya adalah jasara harja atau pemberi kerja. Seperti kalau dari PNS mungkin dari pihak Taspen. Kalau untuk masyarakat umum dari kepolisian, dari jasara harja. Jadi untuk kasus kecelakaan ini itu bisa dijamin kesehatan BPJS Kesehatan apabila satu, plafon dari jasara harja udah tidak mencukupi lagi, udah habis plafonnya, baru bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Yang kedua, kasus kecelakaan ini merupakan kecelakaan tunggal yang mana kasus ini sudah dilaporkan dan sudah mendapatkan laporan kepolisian dan sudah ditindaklanjuti oleh pihak jasara harja dan dinyatakan bahwa bukan merupakan jaminan dari jasara harja, sehingga BPJS Kesehatan dapat melakukan penjaminan. Jadi untuk kasus kecelakaan itu penjamin pertamanya adalah BPJS jasara harja dan pemberi kerja. BPJS Kesehatan adalah penjamin kedua apabila satu, plafon sudah habis, yang kedua apabila memang tidak menjadi tanggungan jasara harja. Itu seperti itu. Mungkin Bang izin menambahkan, kalau ini kan berangkat kerja, kalau dia swasta berarti bisa jadi yang menjaminnya BPJS Ketenagakerjaan ya Bang ya? Ya. Kembali ini kita sampaikan kalau untuk kasus kecelakaan kerja mungkin di berangkat kerja maka bisa dijamin oleh BPJS Ketenagakerjaan juga. Oke, seperti itu ya Bang AH58, semoga terjawab. Nah ini ada lanjutan lagi pertanyaan dari Kak Sarah. Berarti yang tadi Bang, kalau sebelum 3 bulan kalau musim turun berarti bisa ke FKTP lagi nggak Pak? Ya, tetap bisa ke FKTP. Nanti FKTP akan melakukan pengecekan dokter di FKTP. Apabila perlu dirujuk, maka dokter FKTP masih bisa untuk merujuk pasien kembali bertemu untuk spesialisnya di rumah sakit. Oke, seperti itu ya. Ada lagi Rizky Agung Yuda Saputra. Lengkap kali ya. Kayak mau melamar kerja. Mau nanya Pak, kalau pendaftaran mandiri syaratnya apa aja? Kalau untuk syaratnya itu cukup KKTP, nomor buku tabungan atau rekening, sama nomor HP. Itu aja sih. Ringkas, nggak ribet, no ribet-ribet klub ya. Jadi syaratnya cukup mudah dan akses pendaftarannya pun kita sangat mudah, bisa melalui Pandawa tadi, bisa melalui aplikasi mobile JKN atau ke kantor BPJS yang terdekat. Terus ada lagi dari Berlin, Bang, mitos atau fakta nih, berita yang beredar katanya tunggakan BPJS mau dihapuskan. Wah ini jelas mitos ya Kak Berlin ya, karena untuk tunggakan atau tagihan itu tetap menjadi kewajiban peserta untuk dibayarkan. Tetapi berita bagusnya nih, ada berita bagus. Jadi tunggakan yang wajib dibayarkan oleh peserta itu cuma maksimal 24 bulan. Jadi misalnya ada peserta yang menunggaknya lebih dari 2 tahun,
5 tahun, 10 tahun atau mungkin sudah sampai belasan tahun, itu yang dibayarkan wajib cuma tutup sampai dengan 24 bulan plus bulan berjalan seperti itu. Jadi nggak semuanya perlu dibayarkan. Jadi kalau dibilang mitos atau fakta itu mitos ya. Jadi boleh dibantu disebarkan informasinya. Oke, teman-teman tolong dibantu ya tap-tap layarnya biar lebih semangat nih bahasan kita sore hari ini. Dibantu juga share-share-nya. Oke Bang, kita masuk lagi ke mitos selanjutnya nih Bang. Kalau telat bayar iuran, bener gak nih Bang? Langsung nggak bisa dipakai nih Bang? Ya. Atau kalau kondisinya nonaktif, apakah masih bisa digunakan nih JKN-nya atau enggak gitu Bang? Kalau untuk terkait iuran yang peserta mandiri yang tidak aktif, yang tidak dilakukan pembayaran, itu memang benar bahwa kartunya sekarang tidak aktif lagi. Namun apabila dilakukan pembayaran, maka kartunya langsung aktif dan bisa digunakan. Nanti apabila mengakses layanan kesehatan seperti rawat inap di rumah sakit, maka nanti akan muncul denda di pihak rumah sakit. Jadi untuk kasus kartu yang tidak dilakukan pembayaran, itu memang betul bahwa kartunya itu langsung tidak aktif, namun ketika dibayar bisa langsung aktif kembali. Oke, yang kali ini fakta ya, jadi teman-teman, jadi memang untuk peserta JKN itu memang tetap wajib membayar rutin iurannya tiap bulan, karena apabila tidak dibayarkan dengan nantinya status nonaktif itu untuk kartu atau jaminannya itu tidak bisa digunakan. Itu fakta ya teman-teman. Oke, mungkin kita lanjut lagi pertanyaan. Ini dari Bang Ido nih Bang. Apakah betul korban kekerasan rumah tangga dijamin BPJS? BPJS apa nih? Kurang lengkap nih nanya nih Bang. BPJS Kesehatan ya tentunya ya. Boleh dibantu Bang jawab. Jadi terkait untuk kasus kecelakaan, kasus kekerasan rumah tangga, untuk saat ini BPJS Kesehatan belum bisa melakukan penjaminan. Jadi untuk korban dari KDRT itu kita informasikan agar segera melapor ke pihak LPSK. Nanti sebagai pelindung pasiennya, nanti korban dari pihak LPSK itu. Jadi BPJS Kesehatan belum bisa untuk melakukan penjaminan kepada pihak kepada kasus KDRT. Oke, seperti itu ya. Jadi sayangilah pasangan kalian, jangan sampai melakukan KDRT karena tidak ditanggung oleh program JKN gitu ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya saling mencintai ya. Lanjut. Oke, ada lagi nggak? Ini kok sepi ya? Yuk teman-teman dibantu dong tap-tapnya, di share-share. Terima kasih Beben untuk mawarnya. Ini Kak Kurang Ajaib, terima kasih untuk di share-share-nya. Oke Bang, karena belum ada pertanyaan, kita lanjut nih Bang ke mitos atau fakta selanjutnya. Apa ya tapi ya Bang ya? Karena disiapkan cuma 3 nih Bang. Jadi teman-teman ada nggak nih yang mau nanya mitos atau fakta lagi nih? Kak ada giveaway-nya nggak? Waduh belum kakak. Kita adanya home away Kak. Nggak ada giveaway-nya belum ya. Apa lagi ya Bang? Mungkin yang biasanya banyak ditanyakan peserta itu apa ya? Udah kepikiran saya Bang. Kemungkinan terkait ini ya, terkait perpindahan vaskes ya. Nah, seperti apa perpindahan vaskes? Karena rata-rata biasanya peserta kita ada yang dari luar daerah. Terus berapa lama sih bisa melakukan perubahan vaskes itu? Oke. Kalau itu saya bantu jawab ya Bang. Kalau untuk vaskes itu teman-teman bisa dilakukan perubahannya itu 3 bulan sekali. Dan untuk penggunaan peserta yang berada di luar domisili vaskesnya itu tetap dapat menggunakan jaminan kesehatannya di vaskes yang di tempat yang lagi misalnya lagi dikunjungi ya Bang. Itu maksimal penggunaan 3 kali dalam sebulan. Tapi apabila peserta atau pasien atau teman-teman lagi
menetap lumayan lama, itu silakan dilakukan untuk perubahan paskesnya. Nah, untuk perubahan paskes ini itu sangat mudah prosesnya, itu cukup melalui aplikasi mobile JKN. Oke, ada lagi nih Bang, pertanyaan masuk nih Bang dari Kerang Ajaib. Kerang Ajaib ini dari Bikini Bottom nih Bang. Bang, kalau berobat, oh ini udah ya. Ya mungkin ada tambahan juga. Jadi mungkin saya tambahkan kalau yang terkait dari Bang, kalau berobat di luar Vaskes terdaftar boleh berapa kali ya, dan boleh ambil rujukan juga enggak Bang? Ya, mungkin tadi udah dijelaskan sama Mas Bayu bahwa peserta yang luar daerah boleh melakukan berobat di Vaskes yang berbeda itu sebanyak 3 kali kunjungan. Apabila dibutuhkan rujukan, maka dokter di FKTP tersebut boleh mengeluarkan rujukan ke rumah sakit yang dituju. Mungkin seperti itu. Oke, terkait paskes masih ada lanjutan pertanyaan dari Bang Sukron. Pak, peserta TNI Polri nggak bisa perubahan paskes melalui MJKN ya? Oke, ini betul memang untuk yang peserta TNI Polri belum bisa melakukan perubahan paskes melalui mobil JKN karena memang untuk perubahan dari anggota TNI Polri harus melengkapi persetujuan dari pimpinan ya. Jadi untuk perubahannya memang harus melengkapi berkas tersebut seperti itu ya Bang Sukron ya. Jadi memang belum bisa kalau untuk TNI Polri. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Aidil Bang. Kenapa peserta pendaftaran baru harus 14 hari nggak bisa langsung? Oke, ini kita jawab Bang. Kalau untuk pendaftar baru memang sesuai ketentuannya itu ada masa penangguhannya itu 14 hari. Jadi memang sudah aturannya seperti itu ya Bang ya. Jadi memang ada masa penangguhan. Jadi nggak bisa langsung aktif hari itu. Oke, selamat datang Kak Mutia, dibantu tap-tap share-share-nya. Bang, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Ria. Tapi pada saat kita ubah paskes, kenapa jangka waktunya harus 1 bulan kemudian dapat digunakan? Oh iya, kalau untuk perubahan paskes yang kita lakukan di bulan berjalan, bulan saat kita melakukan perubahan, memang efektifnya atau aktifnya baru di bulan berikutnya. Jadi setiap perubahannya memang seperti itu Kak Ria, ketentuannya atau aturannya memang seperti itu. Jadi dia nggak bisa langsung aktif pada saat kita ubah ya Kak Ria ya. Bang Ido lagi nih Bang, istri lahiran di rumah sendiri dengan bantuan bidan. Kenapa nggak bisa pakai BPJS ya Bang? Iya. Jadi untuk penggunaan BPJS Kesehatan ini itu sesuai dengan fasilitas kesehatan yang memiliki surat izin operasional. Jadi sesuai dengan regulasi yang ada bahwa fasilitas kesehatan disediakan untuk melakukan memberikan bantuan kesehatan kepada masyarakat, salah satunya yaitu untuk melakukan persalinan. Jadi memang betul sekarang ini sesuai dengan aturan bahwa pembantu persalinan tidak bisa dilakukan di rumah sendiri, tapi di fasilitas kesehatan apabila peserta ingin menggunakan JKN. Jadi nantinya untuk melakukan pembayaran pengklaiman itu dari pihak fasilitas kesehatan yang melakukan pengajuan klaiman ke BPJS Kesehatan. Jadi tidak bisa dilakukan melalui peserta itu sendiri, sehingga kita membutuhkan fasilitas kesehatan yang bekerja sama untuk melakukan klaiman ke BPJS Kesehatan. Jadi memang regulasinya yang ada bahwa saat ini persalinan tidak bisa dilakukan di rumah peserta itu sendiri, tapi di fasilitas kesehatan yang tersedia. Oke, seperti itu ya Bang Ido ya. Jadi memang nggak bisa kalau kita persalinannya di rumah ya, itu nggak di-cover atau ditanggung BPJS. Terus tadi ada masih pertanyaan Karya ya. Ya maaf lupa tadi Karya ya. Jadi kalau kita melakukan perubahan paskes itu aktifnya di bulan berikutnya, dan pada saat bulan berjalan atau bulan saat kita melakukan perubahan, artinya kita masih aktif di paskes kita sebelumnya. Jadi apabila memerlukan penanganan atau jaminan, itu tetap bisa berobat di paskes yang lama dulu. Bulan berikutnya baru di paskes yang telah kita perbarui. Dengan ketentuan tambahan ya, apabila masih di satu daerah. Tapi kalau di luar daerah bisa dibantu sesuai dengan regulasi tadi 3 kali tadi ya Bang. Betul. Kak Kerang lagi nih, Kak Kerang Ajaib. Kak Kerang Ajaib bukannya kita yang bisa nanya ya kan, ditarik tuh Kerang Ajaib gitu kan. Kok ini Kak Kerang yang nanya ya. Bulan kemarin sudah diubah paskes di JKN, tapi
pas berobat bulan ini masih kebaca KTP lama, itu gimana ya Bang? Mungkin bisa dicek. Mungkin itu pada saat prosesnya mungkin obatnya di mana, di MJKN, dipastikan koneksinya Kak kurang. Bisa jadi pada saat proses perubahan koneksinya nggak stabil, jadi belum ke-update gitu. Karena kalau sudah terupdate, pastinya bulan depannya sudah update di Paskes yang barunya gitu ya. Semangat Bang, semangat, disemangatin Bang kita Bang. Ini Semangat ya Kak. lagi ada pertanyaan lagi dari AH58 untuk BPJS PPI, berapa lama masa aktifnya Bang? Oke, jadi PBI ini Bang saya bantu jawab ya Bang, nanti boleh ditambahkan Bang. Jadi PBI ini program yang memang dibantukan oleh pemerintah, namanya penerima bantuan iuran. Jadi untuk masa aktifnya itu memang kita nggak bisa estimasi sendiri, karena maksudnya untuk yang PBI ini kan didata dari Kemenkes dan Kementerian Sosial. Jadi apabila memang kita masih memenuhi kualifikasi dalam penerima tersebut, artinya tetap bisa aktif. Tapi bisa juga sewaktu-waktu nonaktif apabila memang data kita itu tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan iuran. Salah satunya mungkin pada saat kita bekerja sudah menerima upah, itu hak kita itu sudah gugur sebagai penerima bantuan iuran. Jadi memang sudah berhak didaftarkan oleh pemberi kerja. Jadi seperti itu ya Kak AHA. Jadi nggak ada masa aktifnya itu kita bisa diestimasi, itu nggak bisa. Jadi memang ketentuannya seperti itu. Ada lagi? Nggak ada lagi. Oke, selamat bergabung Bang Lutfi, dibantu share-share tab-tabnya. Kak Kerang tadi bercanda, kalau mau nanya lagi nggak apa-apa, silakan. Kak Mutia, selamat bergabung, terima kasih tab-tabnya. Kak Mutia nggak mau nanya nih. Ini Bang ada pertanyaan dari di drill apa nih ya? Diara. Diara ya. Oke. Pak, pembersihan karang gigi ini ditanggung BPJS nggak ya Pak? Ya. Oke, saya bantu jawab Kak Diara. Jadi untuk pembersihan karang gigi saat ini itu bisa ditanggung BPJS apabila ada indikasi medis. Salah satunya adanya gingivitis yang membuat gigi sakit. Itu ada indikasi untuk sebagai sarana untuk pembersihan karang gigi. Namun apabila saat tidak ada indikasi medis, maka pembersihan karang gigi itu belum bisa di-cover oleh BPJS Kesehatan. Mungkin seperti itu. Oke, Kak Diara, seperti itu ya. Mungkin bisa cukup menjawab. Oke, selanjutnya dari Kak Mutia, maunya giveaway Bang, nggak mau nanya. Ya, jadi kami sampaikan kami nggak giveaway, kami home away Kak Mutia. Yuk, dibantu yuk, biar rame nih, biar naik nih. Yuk bantu kami jadi selebtok, biar kami viral guys, biar kami terkenal, biar bisa klik keranjang kuning. Biar naik pangkat. Enggak Kak, kami mau jadi seleb aja Kak, biar kami jadi selebtok. Yuk dibantu share. Bang Albi Ahza 123, apa materi kita hari ini? Kita hari ini Bang Albi lagi bahas mitos dan fakta seputar program JKN. Jadi kalau Bang Albi ada pertanyaan, misalnya ragu nih, ini mitos atau fakta nih tentang program JKN, boleh drop pertanyaan di kolom komentar ya, biar bisa langsung kita jawabkan hari ini. Sehat terus BPJS Kesehatan, siap, sehat-sehat orang baik. Kak Mutianya juga sehat-sehat ya. Itu ada pertanyaan tuh dari Kak Kerang Ajaib lagi. Bang, kalau kartu PBI nggak aktif bisa dilaporkan kemana ya Bang? Kemana ya? Ayo kemana? Kemana ya? Oke. Jadi kalau untuk PBI nggak aktif, untuk pelaporannya kemana nih? Kalau Kak Kerangnya mau tetap dijamin melaporkan kembali yang penerima bantuan tadi, pelaporannya bisa melalui pemerintah desa ataupun bisa langsung juga ke dinas terkait, dalam hal ini dinas sosial dan dinas kesehatan. Tapi kalau Kak Kerangnya mau daftar yang mandiri, tadi bisa didaftarkan melalui layanan Pandawa
ke kantor yang terdekat ataupun melalui aplikasi mobile JKN seperti itu ya. Ini ada lagi dari Bang Ido. Kayaknya Bang Ido nih sering menggunakan ya. Jadi pertanyaannya nih luar biasa nih. Apa benar penggunaan ambulan saat kepulangan jenazah nggak bisa dipakai BPJS, Pak? Gimana, Bang? Iya. Jadi ambulan itu digunakan itu adalah salah satunya itu untuk merujuk peserta dari fasilitas kesehatan yang satu ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi ataupun kegunaannya untuk melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang memiliki sarana prasarana yang lebih tinggi atau yang ada di fasilitas kesehatan tersebut. Jadi memang benar bahwa saat ini untuk kepulangan jenazah BPJS tidak bisa mengcover. Jadi kegunaan ambulans sampai saat ini itu adalah untuk melakukan rujukan antara satu fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan yang lain. Oke, artinya singkatnya gini ya, Bang. Ambulans ditanggung tapi kalau mobil jenazah enggak gitu ya? Mungkin ya. Jadi untuk Kurang lebih kepulangan ya. jenazah itu nggak ditanggung. Oke, jadi gitu ya Bang Ido ya. Iya. Kalau Bang Ahani nanya lagi nih Bang, untuk obat apakah ada standarnya Bang? Jadi kalau untuk obat-obatan itu saat ini BPJS Kesehatan sesuai dengan formularium nasional. Jadi obat-obatan yang digunakan oleh BPJS Kesehatan itu sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan para pembuat formularium. Jadi sudah dibuatkan dalam satu formularium nasional, itu merupakan obat-obatan yang ada di BPJS Kesehatan yang digunakan oleh dokter untuk pasien di pengguna BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatannya. Berarti memang sudah ditentukan Iya. berdasarkan regulasi ya Bang, Regulasinya. bukan dari BPJS Kesehatan menentukan obat-obatnya Betul, apa gitu ya Bang betul. ya. Jadi tidak ditentukan bahwa ini harus menggunakan obat ini, tidak, tapi sesuai dengan kebutuhan dan obat itu sudah tercantum di formularium nasional. Oke. Ini pertanyaan ini bagus nih Bang. Ya, Kalau pasien meninggal di jalan pada saat dirujuk menggunakan ambulan gimana Om? Mungkin maksudnya dari Paskes tingkat 1 mau dirujuk ke rumah sakit FKRTL Ya. tapi meninggal pada saat perjalanan. Itu Ya. gimana Bang? Apakah tetap bisa dipakai untuk JKN-nya Bang? jadi untuk apabila satu situasi peserta dalam perjalanan dirujuk dan meninggal dunia, itu untuk ambulannya tetap bisa kita lakukan penjaminan. Artinya fasilitas kesehatan tidak perlu membebankan iuran ambulannya ke keluarga peserta, ke keluarga pasien atau keluarga jenazah, maka nanti dari fasilitas kesehatannya tersebutlah yang mengajukan ke BPJS Kesehatan sesuai dengan jarak tempuh dengan fasilitas terdekat dari tempat meninggalnya pasien tersebut. Jadi saat ini tetap bisa dilakukan pengklaiman ke BPJS Kesehatan. Karena dia meninggalnya pada saat di jalan tadi ya Bang ya. Iya, Jadi tetap betul. bisa ditanggung ya teman-teman ya, di cover atau digunakan JKN-nya. Terus ini ada lagi pertanyaan nih Bang, masih seputar ambulans dari Kak Ria. Dia bertanya adakah batasan biaya yang ditanggung BPJS Kesehatan untuk penggunaan ambulans? Gitu Bang. Ya. Gimana Bang? Jadi untuk ambulan ini, untuk biayanya itu sudah ditentukan sesuai dengan perda daerah. Sesuai dengan perda, jadi iuran untuk ambulan ini tidak ada perubahan kecuali adanya perubahan peraturan daerah terkait biaya retribusi fasilitas kesehatan. Jadi sudah ditentukan, tidak ada naik turunnya. Jadi sudah ada tercatat di dalam satu SK per BUP atau per WAKO. Oke. Jadi seperti ya Kak Ria ya. Ini Bang Ahan nih nanya Boleh. lagi Bang, boleh gak? Boleh ya Bang ya. Jadi kita nggak, ini pertanyaan unlimited ya guys, nggak ada Ya. batasan ya. Ini dari Bang Aha lagi. Kalau semua obat dijamin Bang, kenapa masih ada ARS yang nyuruh beli obat di luar? Itu gimana Bang mekanismenya Bang? Oke, KH58. Jadi terkait untuk obat-obatan itu semuanya seharusnya disediakan oleh fasilitas kesehatan. Apabila satu obat tidak ada, maka fasilitas kesehatan tersebut harus berusaha untuk melakukan pencarian ke apotek kerjasamanya. Apabila disuruh beli obat keluar, maka itu tidak boleh dilakukan oleh fasilitas kesehatan karena itu sudah merupakan suatu pelanggaran. Karena sesuai dengan aturan kita bahwa semua peserta yang berobat di fasilitas kesehatan itu bebas biaya, sudah tercantum di PKS dan aturan
yang berlaku, dan itu pun sudah kita sampaikan terkait dengan janji layanan fasilitas kesehatan. Apabila ditemukan seperti ini, silahkan KAH 58 untuk melakukan laporan, bisa langsung ke BPJS Kesehatan, bisa melakukan pelaporan melalui aplikasi mobile JKN, bisa melakukan di link yang ada ataupun pendakwa. Nanti pihak kami akan menindaklanjuti fasilitas kesehatan tersebut dan memastikan bahwa hal ini tidak terjadi. Oke, seperti itu Bang Aha. Jadi apabila mendapatkan kondisi di mana Bang Aha diminta beli obat itu tidak sesuai ketentuan, artinya ya Bang ya. Ya. Jadi Bang Aha silakan untuk melakukan pelaporan. Nah, pelaporannya itu bisa kemana? Bisa tadi yang Bang Wendy sampaikan, bisa ke PIPP ya Bang, yang di mana nomor handphonenya itu tertera di biasanya di bagian administrasi di rumah sakit ya Bang, ataupun bisa melakukan pelaporannya di kantor BPJS terdekat, bisa melalui aplikasi mobile JKN dan Pandawa tadi yang kita sampaikan. Seperti itu Bang Aha. Terus nih ada lagi dari Bang Ido, nenek dari tantenya istri ayahku. Gimana nih? Nenek dari tantenya istri ayahku. Jadi siapa Berarti nih? siapanya Ido itu? Kak Ido itu siapanya Kak Ido itu? Nenek dari tantenya istri ayahku. Oke lah, keluarga masih berarti Oke, ya Bang. keluarganya Ido Keluarga ya. Keluarganya Kak Ido ya. Ini ada OP jantung Bang, Ya. dan kena denda pelayanan 10 juta. Kenapa seperti itu? Ya. Ini saya jawab langsung ya Bang. Silakan. Jadi ini kondisi ini ya mendapatkan denda itu untuk peserta yang menunggak Bang Ido. Artinya ini nenek dari tantenya istri ayahnya Bang Ido ini Kemungkinan sebelumnya menunggak ya. bukan kemungkinan, bisa dipastikan ya Ya. Bang, dipastikan menunggak dan melakukan pelunasan, terus masuk masa denda 45 hari dan mendapatkan pelayanan rawat inapnya pada saat masih dalam masa denda tersebut. Jadi memang Bang Ido ketentuannya apabila peserta menunggak tadi pelunasan 45 hari masa denda itu akan dikenakan denda tadi, denda pelayanan namanya. Dan untuk perhitungannya itu 5% dari total biaya pelayanan ya Bang. Ya. Dikalikan jumlah berapa bulan kita menunggak. Dan bulan menunggak ini pengalinya cuma sampai 12 bulan sesuai aturan yang berlakunya. Jadi enggak, misalnya nenek dari tantenya istri ayahnya Bang Ido ini nunggaknya 12 bulan, itu untuk pengalinya cuma 12. Ya, Nggak semua bulannya dikalikan. Dan juga maksimal denda 20 juta. Jadi nggak sesuai akan dengan lebih. peraturan Presiden nomor 59 tahun 2024 seperti itu. Tolong disampaikan ya Bang Ido ke nenek dari tantenya ayah Bang Ido ya. Bang, kerang ajaib lagi nih Bang. Ya. Ajaib banget nih kerangnya nih. Bang, pemeriksaan USG atas indikasi apa ada batasan berapa kali ya Bang? Ya. Jangan-jangan Kak Kerang nih bidan nih, nanya-nanya USG nih. Iya. Jadi Gimana, Bang? informasi terkait untuk USG, kita di fasilitas kesehatan tingkat pertama sekarang ini sudah menyediakan sarana USG di masing-masing fasilitas kesehatannya. Jadi untuk pemeriksaan USG sesuai dengan Permenkes nomor 3 tahun 2023 itu terkait dengan pelayanan ANC itu bisa dilakukan USG di ANC 1 dan ANC 5. Jadi tidak perlu ke rumah sakit, cukup pemeriksaannya di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Apabila ditemukan ada indikasi, maka nanti dari fasilitas kesehatan tingkat pertama akan melakukan rujukan ke spesialis di rumah sakit dan nanti kasusnya akan dilanjutkan oleh spesialis nanti terkait USG berdasarkan kebutuhan medis, jadi bukan atas permintaan. Jadi tidak ada terkait batasan, itu sesuai dengan aturan bahwa di saat ANC 1 dan ANC kelima, artinya kehamilan trimester pertama dan trimester ketiga itu bisa dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memiliki sarana USG. Oke, seperti itu ya Kak Kerang. Mungkin juga Bang batasannya pada saat bayinya lahir ya Bang? Ngapain kan USG lagi kalau udah lahir kan Bang? Setelah lahir nggak USG lagi ya. Iya gitu ya. Oke. Yuk teman-teman, masih kita bentar lagi nih. Tolong dibantu dong. Tab-tabnya ramekan. Masih ada nggak nih yang mau nanya nih? Kalau nggak nih saya yang nanya nih. Tapi nanya gimana nih Bang? Yuk, ditanya. Jualan saya.
Bang Rindang, terima kasih sudah menyukai live-nya. Dibantu share juga dong. Atau kayaknya Bang, kita langsung ke kesimpulan aja lah ya Bang. Boleh, boleh. Kak Kerang gimana Kak Kerang? Kak Kerang sehat-sehat aja ya. Terima kasih. Info JKN Jogja. Oke, selamat bergabung. Makasih Bang dia Bang. Lanjut Bang. Bang, pemeriksaan yang tadi ya. Saya bayar BPJS di Alfamart, biasanya uang rekening diambil juga, itu gimana? Ini siapa ya Bang namanya? Oke, yang tanpa nama nih ya, saya jawab. Jadi kalau memang double iur itu bisa lapor ke kantor, nanti kita akan lakukan namanya rekonsiliasi dan pengembalian ya. Jadi apabila mendapati kondisi tersebut silakan dilapor ya untuk kakak tanpa nama. Kalau ini kayaknya singa laut ya? Oh, singa laut Hadopi ya? Nggak ada di sini soalnya. Nggak singa laut. Rekonnya berapa lama ya? Rekonnya berapa lama? Kalau untuk proses rekonnya itu untuk proses pemberkasannya bentar, cuman kalau untuk refund ke rekeningnya itu mungkin memerlukan waktu estimasi 3 kali 24 jam ya, seperti itu. Oke, ada lagi. Sukses selalu BPJS Kesehatan karena sangat membantu. Siap, luar biasa, sehat-sehat Kak Kerang ajaib. Oke, mungkin kita langsung ke kesimpulan ya. Jadi yang kita obrolin terkait mitos dan fakta seputar JKN hari ini kita simpulkan untuk beberapa poin pentingnya ya teman-teman. Jadi JKN itu nggak ribet karena memang sudah banyak layanan digital di sana. Terus untuk semua kelas peserta itu tetap dapat mendapatkan hak pelayanan medis yang sama. Untuk yang non-aktif karena menunggak tadi itu memang tidak dapat ditanggung JKN-nya kecuali dilunaskan. Dan mungkin itu Bang, atau ada tambahan Bang? Kesimpulannya seperti itu. Jadi jangan lupa untuk mengajak anggota keluarganya untuk bergabung menjadi peserta JKN karena kebutuhan JKN merupakan kebutuhan bagi kita bersama. Dengan gotong royong semua tertolong. Jadi sedia payung sebelum hujan. Artinya sedia asuransi sebelum mendapat sakit karena nantinya bisa membantu untuk kita semua. Oke, seperti itu. Saya tambahkan juga, jangan lupa buat teman-teman untuk informasinya itu cari informasi yang resmi di kanal layanan resmi BPJS Kesehatan seperti aplikasi mobil JKN, website resmi BPJS Kesehatan. Mungkin terima kasih telah membersamai kami pada sore hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Demikian dari kami berdua, saya Bayu dan bersama Bang Bedi. Terima kasih untuk hari ini. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.